Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan terkait teori permainan penentuan kampanye pemilu calon presiden Agung dan Budi dari mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 9 Paralel Program Studi Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Genap 2023-2024 dengan NPM 2203201001. Saya sebagai wakil Raihan Jaru Bimantoro dengan PM 220320100021. Saya sebagai anggota Abelulu Dia Firdaus dengan NPM 22032010018. Saya sebagai anggota dengan nama Kemal Darmana Sidan dengan NPM 22032010049. Saya sebagai anggota Andita Aurelia dengan PM 2203 Masuk kepada studi kasus kita kali ini, yaitu suatu negara sedang sibuk menghadapi pemilu untuk memilih presiden baru. Di negara ini hanya ada dua partai yang berkuasa sehingga calon presidennya pun hanya dua orang, yaitu Agung dan Budi. Perbedaan sikap kedua partai ini telah mengakibatkan terjadinya selisih pendukung bagi kedua calon presiden tersebut. Dalam hal ini, Agung memiliki 4 daerah potensial untuk berkampanye, sedangkan Budi hanya memiliki 3 daerah. Data yang baru dicatat menunjukkan bahwa jika Budi berkampanye di daerah 1, maka suara bagi Agung di daerah 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 1, 4, dan 7 suara. Sedangkan jika pada saat itu Agung berkampanye di daerah 4, maka ia akan kehilangan 4 suara. Jika Budi berkampanye di daerah 2, maka jumlah suara bagi Agung di daerah 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut adalah 4, 3, 8, dan 6 suara. Dan jika Budi berkampanye di daerah 3, maka jumlah suara bagi Agung di daerah 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut adalah 6, 8, 4, dan 5 suara. Bagaimana menurut saudara kompetisi ini harus dijalankan? Berikut masuk pada tahap penyelesaian. Dari soal yang ada, kemudian dituliskan kembali dalam bentuk matriks sebagai berikut. Lalu menentukan minimum baris dan maksimum kolomnya. Pada calon presiden Agung, masing-masing daerah akan mengeluarkan angka paling kecil, di mana pada kampanye di daerah 1 mengeluarkan angka 1, pada kampanye di daerah 2 mengeluarkan angka 3, pada kampanye di daerah 3 mengeluarkan angka 4, pada kampanye di daerah 4 mengeluarkan angka min 4. Lalu pada calon presiden Budi, tiap daerah akan mengeluarkan angka yang paling besar. Di mana pada kampanye di daerah 1 mengeluarkan angka 7, pada kampanye di daerah 2 mengeluarkan angka 8, pada kampanye di daerah 3 mengeluarkan angka 8. Lalu menentukan minimum baris dan maksimum kolomnya. Pada calon presiden Agung memilih nilai maksimin di antara minimum barisnya, yaitu angka 4. Pada calon presiden Budi memilih angka minimax di antara maksimum kolomnya, yaitu angka 7. Dikarenakan nilai maksimin dan minimaxnya tidak sama, maka tidak memiliki sudut poin. Maka harus menghilangkan kampanye di daerah yang tidak diinginkan. Pada calon presiden Agung, mengeliminasi kampanye di daerah 4. Pada calon presiden Budi, mengeliminasi kampanye di daerah 2. Setelah dieliminasi, maka matriks berubah menjadi ukuran M kali 2. Pada calon presiden Agung yang ada yaitu kampanye di daerah 1, kampanye di daerah 2, dan kampanye di daerah 3. Pada calon presiden Budi yang ada yaitu kampanye di daerah 1 dan juga kampanye di daerah 3. Pemecahannya menggunakan metode grafik. Untuk mencari nilai variabel X1, X2, Y1, dan Y2, maka menggunakan metode grafik sebagai berikut. Selanjutnya, untuk kampanye di daerah 1 dari 7 ke 4. Lalu untuk kampanye di daerah 2 dari 4 ke 8.
dan untuk kampanye di daerah 3 dari 1 ke 6. Kemudian menentukan angka minimaks yaitu perpotongan garis kampanye di daerah 1 dan garis kampanye di daerah 2. Sehingga untuk variabel X1-nya kampanye di daerah 2 dan X2-nya kampanye di daerah 3. Lalu untuk variabel Y1-nya kampanye di daerah 1 dan variabel Y2-nya kampanye di daerah 3. Selanjutnya didapatkan persamaan untuk calon presiden agung yaitu 4X1 ditambah 7X2 sama dengan 8X1 ditambah 4X2. Min 4X1 sama dengan min 3X2. Min 4X1 sama dengan min 3 dikali 1 dikurangi X1. Min 4X1 sama dengan min 3 ditambah 3X1. X1 sama dengan 3/7 atau sama dengan 0,43. X2 sama dengan 1 dikurangi 3/7 sama dengan 4/7 atau sama dengan 0,57. Lalu didapatkan value untuk calon presiden agung yaitu 4X1 ditambah 7X2 sama dengan 4 dikali 2/7 ditambah 7 dikali 4/7. Didapatkan hasil sama dengan 6. Selanjutnya, calon presiden Budi didapatkan nilai persamaan 4Y1 ditambah 8Y2 sama dengan 7Y1 ditambah 4Y2 min 3Y1 sama dengan min 4Y2 min 3Y1 sama dengan min 4 dikali 1 dikurangi Y2 min 3Y1 sama dengan min 4 ditambah 4Y2 Y1 sama dengan 4/7 sama dengan 0,57 Y2 sama dengan 1 dikurangi 4/7 sama dengan 3/7 sama dengan 0,43. Dan didapatkan nilai value B sama dengan 4Y1 ditambah 8Y2 sama dengan 4 dikali 4/7 ditambah 8 dikali 3/7 sama dengan 6. Lalu kesimpulannya, calon presiden agung sebaiknya melakukan kampanye di daerah 2 sebanyak 43% dan daerah 3 sebanyak 57%. Karena akan menaikkan kemenangan suara dari 4 suara menjadi 6 suara. Sedangkan calon presiden Budi melakukan kampanye di daerah 1 sebesar 57% dan daerah 3 sebanyak 43%. Karena akan mengurangi kehilangan suara dari 7 suara menjadi 6 suara. Berikut penjelasan dari kelompok kami, mungkin ada salah katanya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.